Halo geng, mendekati Tahun Baru Islam, Mama ingin ngajak Anda untuk wisata religi, sekaligus ngangsu kaweruh dan melihat bukti sejarah beserta cerita di baliknya. Ya, sekali-sekali kita lebih paham tentang sejarah gitu loh. Nah, apalagi bentar lagi kan Tahun Baru Islam ya, atau Tahun Baru Hijriah. Nah, sengaja nih Mamah membuat vlog tentang rangkaian satu syuro dan tradisi yang biasa dilakukan setiap tahunnya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Oke geng, Mama akan mulai sesi ini yang pertama kali nih ya, ziarah di makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Ingkang wonten mlebet menika makamipun Kanjeng Sunan Pakubono ingkang kaping sedasa, kaping 11 kaliyan ingkang kaping 12. Nanging makam ingkang paling sae piyambak ingkang makamipun Kanjeng Sunan Pakubono kaping 11. Menika makamipun dipun lapis mawi emas, nanging nyuwun sewu usahanipun pedaganganipun kalih londo lajeng dipun paringi nami Pro Kalih Londo. Nanging menika terbukti prone namung pedaganganipun diangkat tanda pahlawan menika Randi Dangu ingkang ngangkat Pak SBY. Makam Raja-Raja Imogiri juga dikenal sebagai Astana Pacimatan Himagiri yang terletak di Dusun Pacimatan, Girirejo, Imogiri, Bantul, DIY. Pemirsa, bersama saya Mbah Sipar. Yeah. Mbah Sipar ini ternyata sudah menjadi pemandu wisata di sini paling lama, paling sepuh sejak usia 10 tahun nih Mbah. Yeah. Iya, 10 tahun loh sudah menjadi pemandu wisata ya Mbah. Yeah. Bapak kula nggih juru kunci makam mriki. Oh, tahun pinten? Sampai sekarang masih? Sampun mboten wonten. Oh, tahun pinten Mbah? Mboten wonten tahun 89. Sebagai juru kuncinya sejak waktu sebagai juru kunci bapaknya. Tahunipun kesupen. Oh, iya dangu nggih. Nggih. Nek Mbah Sipar sakniki usia? Sampun 7 dosa setunggal. Oh, 71. Sehat ya. Nanging nggih sampun ringkih. Di sini terdapat makam raja-raja keturunan Mataram, baik dari Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Kanjeng Sunan Pakubono ingkang kaping 7, kaping 8, kalih ingkang kaping 9. Ingkang Kanjeng Sunan Pakubono ingkang kaping 6 kalih londo dipun bucal wonten Ambon. Lajeng taun 1961 pun pindah pun makamaken wonten mriki kalih dipun angkat pahlawan nasional. Nanging presiden tasih Pak Karno. Makam Imogiri dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1632. Mlebet menika makamipun Kanjeng Sunan Pakubono ingkang kaping 3, kaping 50 kaliyan ingkang kaping gangsal. Nggih. Ingkang wonten Jawi menika tasih keluarga, nanging nyuwun sewu sampun randi tebih mboten kepareng wonten mlebet. Dinasaipun ngersa dalem Hamengkubuwana sing kaping 9. Menika? Nggih. Awit Sultan sing kaping 9 surute wonten Amerika, peti dinasaipun nggih saking Amerika, peti dinasaipun buat sanget, ingkang ngasta peti dinasaipun menika saking angkatan, saking Pasus. Nanging kedah medal tangga menika. Oh, jadi mboten saged jalan pintas mboten saged nggih. Mboten saged. Saking ngandhap nggih. Nggih. Menika nggih. Nggih. Lah sik wonten kerekane
nika kagem makamaken. Oh, ke tanahnya. Nggih. Di sini terdapat 409 anak tangga yang melambangkan 409 hari dalam siklus kehamilan manusia. Makamipun mungsuhe Raja Mataram, mungsuhe Sultan Agung, Gubernur Belanda yang termisungkun. Makamipun menika dipun potong pun dadosaken 3. Batu menika kagem tanda badanipun. Sukune wonten ngandhap wit menika. Nggih, sirahipun wonten tengah-tengah gapura menika. Kala rumiyin wonten tamu ingkang ziarah mantos dumugi makamipun supados nginjak makam menika langkung rumiyin. Awit menika wonten tanda tapak kakine Sultan Agung. Oh, ngaten. Oh, dadi kedah. Nggih. Nggih. Jadi setiap kali mau harus melewati tangga ini, harus menginjak nggih, Pak. Nggih, batu ingkang lobang menika kala rumiyin dipun injak kagem keset. Oh, kaki kiri dulu bukan kanan dulu, Pak. Sumangga. Tapak kakine Sultan Agung ingkang menika. Ingkang menika nggih. Nggih. Oh. Ngeten nggih. Nggih, kaki kiri. Nggih. Sirahipun wonten tengah-tengah mriki menika. Kala rumiyin nggih wonten tandhanipun. Nanging mawi mriki randi rame, tamu dugi mriki dawah kesandung, lajeng tanda menika dipun ijali, dipun tutup, pun samekaken. Ya istilahnya nyandungi tiyang ngoten nggih. Nggih. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang cakap dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta berhasil membawa Mataram mencapai puncak kejayaan, berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram hingga meliputi sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Beliau juga menciptakan sistem kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Ini dulu sebelum jadi makam namanya Gunung Merak. Sesudah jadi makam namanya Imo Giri. Imo kabut, kiri ke gunung. Jadi ini dulu gunung berkabut. Sesudah jadi makam namakan Imo Giri. Jadi Mataram pertama itu Panembahan Senopati, itu eyangnya Hanyokrowati, bapaknya itu makamnya di Kota Gede. Nah, ini Raja Mataram yang ketiga itu Sultan Agung. Ini yang keempat juga masih Mataram, perjanjian Dianti 1755 pecah menjadi Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Terus yang Sultan Agung setiap Jumat sholatnya di Mekah karena ilmunya. Jumatan di Mekah ya. Kalau orang Eropa naik apa? Ya 500 tahun yang lalu saya nggak tahu. Terus ini tempat duduk ini yang sebelah sana abdi dalam Keraton Jogja. Hamengkubuwono abdinya makamnya di sana. Kalau itu abdi dalam Keraton Solo makamnya di sana. Biar akur ya. Jadi raja 1613 bikin makamnya ini di 1632, wafat 1645. Coba udah 500 tahun yang lalu. Nah, yang Sultan Agung setiap Jumat sholatnya di Mekah ya paling. Nah, ini gentong-gentong, ini kenang-kenangan yang udah belum. Paling pinggir itu dari Palembang, kedua Aceh, ketiga Turki, keempat Thailand. Setiap bulan Muharram, Suro itu dibersihin bersamaan pusaka keraton bareng. Kalau nggak ada Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Nah.
Guys, menjelang malam satu syuro, salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah tradisi budaya yang masih kental hingga kini. Bersama tim Babon, Mama mencoba mengikuti prosesi Mubeng Beteng pada malam satu syuro. Oke guys, selamat malam. Kita dari Geng Babon. Malam hari ini kita merencanakan untuk ikut meramaikan acara Mubeng Beteng dalam rangka malam satu suro. Bagaimana keseruannya nanti? Ikuti kita semuanya. Yuk. Ternyata yang mengikuti prosesi Mubeng Benteng ini banyak banget guys. Mama kan baru pertama kali ini, jadi takjub gitu rasanya. Wah, rame banget. Karena di depan Keraton Yogyakarta cukup ramai, padat sekali. Ini semua warga tumplek-blek di sini ingin mengikuti prosesi Mubeng Beteng dalam rangka memperingati malam satu suro. Kita lihat keseruannya nanti. Prosesi Mubeng Benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan perayaan yang diperingati ketika memasuki tahun baru, baik tahun baru Hijriah maupun tahun baru Jawa. Prosesi ini merupakan bagian dari tirakat Lampah Ratri, yakni munajat atau madrawa kehadirat Allah SWT dengan berjalan mengikuti lintasan tertentu. Oke geng, saat lagi prosesi Mubeng Beteng akan segera dimulai dan antusiasme masyarakat Jogja cukup ramai sekali, dan di tempat saya berdiri ini sudah full dan dari para petugas tidak memperbolehkan untuk masuk karena saat lagi akan dimulai prosesi Mubeng Beteng memperingati tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam atau malam satu suro. Tepat pukul 00 atau 24 WIB, prosesi Lampah Ratri dilaksanakan. Prosesi ini dahulunya merupakan upacara resmi dari keraton atau upacara kenegaraan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dilaksanakan atas perintah Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan dilaksanakan oleh para abdi dalam. Seiring waktu, Mubeng Beteng dilaksanakan oleh masyarakat dan komunitas abdi dalam saja. Sedangkan pada tahun 2017, prosesi upacara ini dilepas setelah memperoleh perkenan dari GKR Mangkubumi Putri Sri Sultan Hamengkubuwono X. Prosesi Mubeng Benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terinspirasi oleh perjalanan suci hijrah dari Mekah Madinah oleh rombongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang penuh keprihatinan dan penderitaan melintasi lautan pasir yang sangat panas tanpa menggunakan alas kaki. Suasana tersebut yang kemudian menjadi landasan peringatan Tahun Baru di Jawa dan Nusantara sebagai laku prihatin. Di samping itu, pelaksanaan Lampah Ratri tersebut juga dilaksanakan dengan topo bisu atau tanpa berbicara dan juga tanpa menggunakan alas kaki.
Guys, setelah tadi malam Mama and the Gang mengikuti acara Mubeng Beteng di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, pagi hari tanggal 1 Syuro kita kembali ke makam Imogiri atau ke makam Raja-Raja Imogiri untuk mengikuti prosesi atau tradisi nguras enceh atau nguras gentong yang ini sudah dilakukan setiap tahun, setiap bulan Syuro. Pagi guys, Mama dan Heyi itu kita berdua melanjutkan apa namanya, bukan napak tilas ya, lebih ke napak tilas ya, tentang Syatu Syuro. Ini salah satu bukan hanya daya tarik wisata tetapi merupakan apa ya, kebudayaan kebudayaan tradisi yang ada di Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta. Nah, tadi malam kita sudah mengikuti tradisi Mubeng Beteng, mulai dari Keben sampai balik lagi ke Keben, dan sekarang kita ke makam Raja-Raja Imogiri. Kita akan mengikuti tradisi nguras padasan. Ya, yang biasanya dilakukan setiap tanggal 1 Syuro. Oke guys, itu tangganya di atas seperti itu. Ya. Katanya jumlahnya itu 500-an. Ya. Tidak tahu. Nanti semoga saja kita hitung kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, yuk. Konon kabarnya setiap pengunjung yang datang ke makam ini selalu menghitung anak tangga, guys. Tapi katanya tidak ada yang pernah tepat. Nah, kita berdua mencoba untuk menghitungnya. Tepat nggak ya hasilnya? Oke guys, kita sudah menapaki 250 anak tangga, belum sampai puncak. Wow, sudah mulai ngos-ngosan, tapi tetap semangat. Napasku sentik-sentik. Bayangan pakai sal esok-esok. Soalnya kalau kena angin itu kayak watuk terus, Mama itu ya. Yes. Tapi ini olahraga ya? Betul, olahraga ini membakar kalori yang luar biasa. Iya, nanti kita naik itu kira-kira turun 0,5 kilo. Nanti kita makan di sana, di bawah tadi ada pecel sama rendang. Wah, naik 5 kilo. Jadi bagaimana itu? Men apa plus lemaknya menggumpal. Semangat. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan. Pada saat Sultan Agung meninggal dunia, enceh yang merupakan salah satu benda kesayangan Sultan Agung diboyong ke makam Imogiri, tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Ada 4 buah enceh yang terdapat di makam ini, guys. Berasal dari Kerajaan Aceh, Kerajaan Palembang, Thailand, dan juga Turki. Bu, jenengan asma sinten? kula Supia, Bu Supia, alamat pundi? sumber Mbadian Renggo Bantul. Kula tiap tahun nggih. Tiap tahun ke sini? Nggih, tiap tahun. Tiap tahun. Ning iki pas rame nek 1 Syuro nek pas semua kliwon lho. Biasanya kan mboten hari ini pas ora Jumat. Bu, lah maksudnya panjenengan istilahnya Ya golek ngambil air. ngala berkah. 1 tahun nggak ada lumutnya. Diminum nggak apa-apa. Nggak batu. Sekalian dikasih di sumur. Tapi niku tradisi. Ning kula ya nyatanya ya sehat muka. Kula pun umur sinten? berapa sekarang? 62. 62. Naik sepeda setiap tahun. Ngalap berkah, inilah tujuan masyarakat datang ke makam ini, guys. Tiap tahunnya di bulan Syuro, mereka percaya Allah memberikan rahmat dan barokah melalui air dari dalam enceh ini. Hai guys, sekarang saya lagi mencari takir, ngantri sama ibu-ibu ini, wong ra iso mlebu. Bu, nyari takir ya Bu? Iya betul ini. Oke, mudah-mudahan dapat ya Bu ya. Amin. Oke, wow, perjuangan. Mungkin nanti dapat. Oke, perjuangan luar biasa. Makasih ya, San. Sudah berhasil, San. Oke guys, sekarang alhamdulillah ya, katanya ini laki-laki katanya memang Allah itu kan ngasih rezeki itu nggak bisa dibuat iri ya. Artinya kalau memang sudah rezekinya itu akan dipermudahkan untuk mendapatkan rezeki itu gitu ya. Dan hari ini kita meskipun tadi sempat ikut uyu-uyuan di depan sana di pintu utama masuk, itu kemudian saya beralih ke sebelah timur dan alhamdulillah malah di sini dapat loh, dapat nasi
Nasi uduk. Wuduk, Nasi uduk ya? wuduk. 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 Oh, nasi wuduk Wuduk, ternyata bukan nasi Bukan uduk. Nah, nasi wuduk. cuman kita nggak ngerti nih apa makna dari nasi wuduk itu artinya apa. Coba nanti kalau misalnya rezeki kita juga bisa sampai ke dalam, kita akan tanya sama di dalam yang ada. Semoga hari ini kita mendapatkan banyak penjelasan tentang acara besar hari ini. Ya guys, yuk kita makan yuk. Oke, ini perwujudan nasi wuduk. Berbeda kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketan gurih manis. Nasinya gurih. Nanti gurih, ada selai ireng sama kerupuk rambak cilik. Ini sudah mendapatkan air dari gentong yang dimakan. Ya. Dan sekarang saya bersama Romo Cari nih. Cari Romo Cari. sastra pisani. Ya, Pak, bisa diceritakan tentang acara hari ini? Oh, ini. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Cari daripada Purwoloyo yang kebetulan membawai makam jimatan Imogiri. Nah, seperti ini itu kan sudah semacam tradisi sejak dulu. Ya, tiap tahun tuh pasti ada acara Murah Senceh. Murah Senceh itu kebetulan pas 1 Suro harinya Jumat Kliwon. Kalau nggak ada Jumat Kliwon, nanti ya diambil Selasa Kliwon. Antara dua itu, antara Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Utamanya itu. Jadi itu udah sejak dulu seperti itu. Memang tahun ini memang agak banyak sekali para masyarakat yang antusias ingin minta berkah daripada Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo. Melalui tadi air gentong tadi, air kurasan ceh tadi. Memang itu tidak sembarangan air, tidak sembarangan. Tadi ada air jam-jam, kemudian ada air sumur. Ini kan air sumur dari mana Pak? Air sumbernya? Kalau air sumber dari bawah. Kalau dulu dari Bengkung, Sendang Bengkung tuh, kalau ceritanya dulu tuh Sultan Agung tuh kan mencari tanah harum di sini. Tanah itu wangi kan, ya tanah wangi itu kedarang-darang sampai sana kalau Bengkung. Nah di sana kan masyarakatnya tuh kekurangan air. Nah kemudian nancep tongkat itu kayu, kemudian keluar air. Nah kemudian dipakai untuk masyarakat sekitar sampai di sini juga. Jadi dulunya airnya itu dari Bengkung, Sendang Bengkung. Sampai sekarang masih. Nah, jarang-jarang sampai sana, ada pertapaannya juga di sana. Kemudian ada informasi, ada wisik kalau tanahnya itu di Gunung Merak. Ini dulu Gunung Merak. Oh, ini Gunung Merak. Gunung Merak. Karena dulu banyak burung merak itu loh. Burung merak, kemudian ya itu ketemu di sini ada tanah harum. Nah disinilah untuk makamnya, dibangun makam. Nah itu dibangun sejak tahun 1632. 1632 dibangun
oleh Sultan Agung. Pak, kalau untuk antusias masyarakat tahun ini bagaimana? Apakah Wah, ini sungguh luar biasa ya, luar biasa. Memang banyak sekali karena ya itu masyarakat tuh ya mungkin yang dianu berkahnya itu kemudian dengan air dan juga air nasi gurih. nasi gurih? Nasi gurih itu juga mungkin yang menjadi idola mereka itu. Ada filosofi dari nasi gurihnya, Romo? Ya terutama ya itu tadi. Jadi apa ya? Istilahnya itu ngalap berkah. Ngalap itu. berkah, Nah, biar nanti kalau punya usaha, punya hajat itu sukses, berhasil. Nah, itulah. Istilahnya itu. yang baik-baik. Yang baik-baik itu. Betul. Pesan Romo Cari untuk masyarakat tentang terkait acara hari ini. Ya, semoga untuk tahun ke depan nanti juga lebih lebih antusias lagi, lebih banyak sehingga artinya nguri-nguri budaya itu tetap berlangsung. Bisa lestari sampai anak cucu tidak hilang, tidak punah. Karena kalau anak-anak cucu kita kalau nggak tahu ya mau gimana lagi, kan hilang sejarah. Sejarah. Nah, itu mohon masyarakat itu juga nanti bisa disampaikan atau ke anak cucu sehingga tidak hilang. Matur nuwun sangat Romo Cari. Terima kasih. Alhamdulillah guys, acara berjalan lancar. Mama akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah ya guys. Tapi karena dengkul mama ini gemeter guys, jadi mama ngasuh bentar ya di masjid yang ternyata ada sejarahnya guys. Masjid ini dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1650 sebagai sarana ibadah bagi para abdi dalam Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta yang bertugas di kompleks pemakaman Imogiri. Oke ya guys, sampai di sini dulu. Semoga tayangan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mama pamit ya. Pareng, dadah.